Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dhamir muttasil yang berikutnya adalah dhamir muttasil yang kalau dalam ilmu nahwu itu berkedudukan atau beri'rab marfu', tepatnya sebagai fa'il. Marfu' dan muttasil. Berbeda dengan yang huwa huma hum, huwa muslim. Di sini juga marfu', cuman dhamirnya dhamir huwa muslim ini huwa munfasil. Kalau yang akan kita bahas nanti insyaallah ini marfu' juga dalam ilmu nahwu, cuma dia muttasil dan ini ada dalam tasrif fi'il yang 3, fi'il madhi, fi'il mudhari', juga fi'il amr. Nah, sejatinya kalau kita mentasrif fi'il madhi, itu fi'il madhi itu sudah mengandung dhamir-dhamir. Sehingga masing-masing dari kalimat dalam tasrif fi'il madhi itu sudah bisa disebut jumlah mufidah, ya. Nanti akan kita lihat mengapa demikian. Dan juga fi'il mudhari pun demikian, ketika kita mentasrif itu sejatinya sudah mengandung dhamir-dhamir. Dan ketika kita memahami setiap kalimat dalam tasrif al-furu' fi'il mudhari itu juga sudah sebagai jumlah mufidah masing-masing. Demikian juga dengan fi'lul amr, ya. Sudah mengandung dhamir-dhamir sehingga sudah bisa dikatakan jumlah mufidah. Contoh misalkan dalam tasrif fi'il madhi, nasara, nasara, nasaru, di halaman 123. Itu bisa kita lihat. Kalimat nasara itu sudah mengandung dhamir huwa. Ya, dhamirnya dhamir mustatir, tersembunyi, takdirnya huwa. Ya, karena memang digunakan untuk kata ganti huwa. Maka seakan ada kata nasara huwa. Dia telah menolong. Ini sudah bisa disebut sebagai jumlah mufidah. Ya. Demikian juga dengan contoh-contoh fi'il yang lain. Contoh-contoh fi'il yang lain. Demikian juga dengan contoh yansuru, sedang menolong. Ini juga mengandung dhamir huwa, yansuru huwa. Dia laki-laki sedang menolong. Demikian dengan kata unsur. Ya. Tolonglah olehmu. Di situ sudah mengandung dhamir anta. Cuma dhamirnya mustatir. Sehingga sudah bisa dikatakan sebagai jumlah mufidah. Dan akan kita lihat dhamir-dhamir yang bersambung dengan fi'il dalam tasrif fi'il yang beragam ini, ya, itu berbeda dengan dhamir muttasil yang sebelumnya. Di mana dhamir di sini bentuknya bermacam-macam dan masing-masing memiliki nama. Masing-masing memiliki nama. Maka kita bisa melihat tabel bawah sebagai perbandingan untuk mengetahui nama daripada dhamir-dhamir yang ada dalam tasrif al-furu' 3 fi'il yang kita baca ini. Oke, kita mulai dari nomor 1. Perhatikan tabel bawah. Dhamir yang ditandai dengan nomor 1 itu disebut aliful itsnain, di mana bentuknya adalah alif. Ada pada kata nasara, yansurani. Kemudian ada pada kata nasorota, tansurani. Ya, tepatnya pada dhamir huma, baik mudzakkar maupun muannats. Ya. Di situ ada aliful itsnain. Juga pada dhamir antuma, baik mudzakkar maupun muannats, tansurani, ya, fi'il mudhari bentuk. Atau pada dhamir antuma yang untuk fi'il amr, ya, fi'il amr dhamir antuma, unsura. Itu dhamir aliful itsnain. Dhamir muttasilnya aliful itsnain. Nomor 2, yang ditandai dengan nomor 2 itu disebut wawul jamaah, yang seperti tertulis wawul maddiyah. Yaitu ada pada kata nasaru. Nah, ini wawul jamaah dhamir muttasil. Yansuruna pada dhamir hum, ya, baik madhi maupun mudhari'. Yansuruna ini wawul jamaah. Kemudian juga ada pada kata fi'il mudhari', fi'il amr untuk dhamir antum, tansuruna dan unsuru. Di situ ada wawul jamaah. Sedangkan yang diberi dengan tanda nomor 3 disebut nunun niswah. Ya, nunun niswah. Ini ada pada kata nasarna fi'il madhi dhamir hunna, yansurna fi'il mudhari' dhamir hunna. Juga untuk dhamir antunna, yaitu pada fi'il mudhari' tansurna dhamir antunna, serta unsurna fi'il amr dhamir antunna. Ini nunun niswah. Wawul jamaah karena memang jumlahnya banyak, ya, nunun niswah untuk perempuan,
Aliful itsnain untuk bilangan 2. Yang ditandai dengan nomor 4, ini adalah ya'ul mukhatabah, ya untuk yang diajak bicara. Yaitu ada pada dhamir anti, fi'il mudhari, tansurina, dan juga fi'il amr, dhamir anti, unsuri. Ini disebut ya'ul mukhatabah. Ya. Kemudian yang ditandai dengan nomor 5, disebut ta'ul fa'il. Ini ada pada fi'il madhi. Fi'il madhi. Pada dhamir anta sampai ana. Itu nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu. Tak itu disebut ta'ul fa'il. Kemudian yang keenam, apa yang disebut dengan na al-fa'ilin. Ini ada pada fi'il madhi untuk dhamir nahnu, yaitu nasarna. Nah, insyaallah seluruh fi'il-fi'il yang ada dalam tasrif al-furu' untuk 3 jenis fi'il yang kita baca ini sudah ditandai dengan nomor-nomor. Artinya sudah kita bisa sebut namanya masing-masing untuk dhamir-dhamir yang ada pada setiap kalimat tersebut dalam tasrif al-furu' ini. Nah, bagaimana dengan yang di garis bawah yang tidak diberi nomor? Di situ sejatinya juga ada dhamir. Cuman kita tadi sebut apa? Dhamir mustatir. Dhamirnya tersembunyi. Yaitu nasara, dhamirnya huwa tersembunyi. Nasarat, di situ ada dhamir hiya yang tersembunyi. Ya. Nasarat hiya. Lalu tak itu bukan dhamir. Itu disebut tak ta'nits. Perhatikan di nasarat, fi'il madhi dhamir hiya. Di situ ada dhamir hiya cuman tersembunyi dan tak yang ada disebut tak ta'nits. Kemudian pada yansuru dan tansuru di situ juga ada dhamir huwa hiya, fi'il mudhari ya yang tersembunyi. Juga pada kata tansuru dhamir anta, di situ ada dhamir anta tersembunyi. Unsur juga ada dhamir anta tersembunyi. Kemudian ansuru nansuru ada dhamir ana dan dhamir nahnu namun tersembunyi. Nah, inilah dhamir mustatir yang kita kasih garis bawah. Ya, dhamirnya tersembunyi, tidak terbaca, tidak tertulis, tidak terlihat. Ya. Berbeda dengan dhamir yang tertulis, terbaca dan terlihat. Dan ini adalah dhamir muttasil dan juga dhamir munfasil. Ya. Demikian pembahasan tentang dhamir muttasil bil fi'il. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.